Suhasri, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pendekatan kognitif behavioral. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kognitif behavioral. Kognitif behavioral terapi merupakan salah satu bentuk konseling yang bertujuan membantu klien agar dapat menjadi lebih sehat, memperoleh pengalaman yang memuaskan, dan dapat memenuhi gaya hidup tertentu dengan cara memodifikasi pola pikir dan perilaku tertentu. Selanjutnya, pandangan tentang hakikat manusia. Manusia dapat mengatur perilakunya sendiri dengan mengubah tanggapan kognitifnya terhadap insiden dan menentukan sendiri reinforcement yang diberikan kepada dirinya sendiri. Selanjutnya, kita beralih ke tujuan. Kognitif behavioral terapi memiliki tujuan umum untuk mendidik klien bagaimana cara memisahkan evaluasi perilaku mereka dari evaluasi diri esensi dan totalitasnya, dan bagaimana cara menerima diri sendiri beserta dengan kekurangannya. Nah, bagaimana hubungan konseli dan konselor? Konseli bekerja sama dengan konselor. Hubungan terapis klien adalah landasan tentang bagaimana strategi terapi yang dibangun untuk membantu klien mengubah arah dari keinginan mereka sendiri. Nah, peran dan fungsi konselor. Pada pendekatan kognitif behavioral, seorang konselor bersifat lebih menjadi pendengar yang sensitif dan empatik ketika mendengarkan masalah konseli. Pada saat konseling, seorang konselor menggunakan pendekatan kognitif behavioral sangat jarang menggunakan kata "kenapa", seperti "kenapa kamu cemas sebelum ujian" dan "kenapa kamu stres saat bekerja". Biasanya seorang konselor lebih suka menggunakan kata bagaimana, kapan, di mana, dan apa ketika mereka memahami faktor yang menjadi inti dari masalah konseli. Selanjutnya, tahap-tahap konseling kelompok. Yang pertama, para konseli diberikan kesempatan untuk memaparkan masalah-masalah mereka. Yang kedua, konselor bekerja sama dengan konseli dalam membangun tujuan-tujuan yang dibentuk secara spesifik dengan baik secepat mungkin. Yang ketiga, konselor menanyakan konseli tentang kapan dan di mana masalah-masalah terasa agar didapat dalam mencapai solusi-solusi yang telah direncanakan. Selanjutnya, teknik-teknik konseling. Konselor kognitif behavioral akan menggunakan berbagai teknik intervensi untuk mendapatkan kesepakatan perilaku sasaran dengan klien. Teknik yang biasanya digunakan adalah yang pertama, menantang keyakinan irasional. Yang kedua, membingkai kembali isu, misalnya menerima kondisi emosional internal sebagai sesuatu yang menarik ketimbang sesuatu yang menakutkan. Yang ketiga, mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam role play dengan konselor. Yang keempat, mencoba menggunakan berbagai pernyataan diri yang berbeda dalam situasi real. Yang kelima, mengukur perasaan, misalnya dengan menempatkan perasaan cemas yang ada saat ini dalam skala 1-100. Yang keenam, menghentikan pikiran. Yang ketujuh, desensitisasi sistematis, digantikannya respon takut dan cemas dengan respon relaksasi yang telah dipelajari. Konselor membawa klien melewati tingkatan hierarki situasi untuk melenyapkan rasa takut. Yang kedelapan, pelatihan keterampilan sosial atau asertifikasi. Yang kesembilan, penugasan pekerjaan rumah, mempraktekkan perilaku baru dan strategi kognitif antara sesi terapi. Yang kesepuluh, in vivo exposure, memasuki situasi paling menakutkan dengan didampingi oleh konselor. Peran konselor adalah memotivasi klien menggunakan teknik kognitif behavioral untuk mengatasi situasi tersebut. Itulah tadi penjelasan tentang pendekatan kognitif behavioral. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.